Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kemarin kan kita sudah melihat ya, bagaimana Pak Kades Konoha ngeprank Delta si cewek sombong. Tapi, akhirnya Pak Kades sepertinya mulai semakin serius setelah Delta dengan beraninya menyerang Himawari. Untung saja Kawaki sigap mengorbankan tangannya. Nah, memang bisa dibilang, Delta ini terlalu bodoh karena berani melawan sang dewa shinobi. Tapi kali ini kita akan bahas kekuatan yang dimiliki Delta yang membuatnya menjadi sangat overpede itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kita tahu Delta ini memang member Inner Kara yang berarti dia sangat kuat. Mungkin kalau kita cari perbandingan, lawan yang setara Delta itu siapa, maka Delta itu ada di level para Kage. Tapi Kage biasa ya. Tapi jelas Delta masih jauh di bawah Naruto atau Sasuke. Nah, bicara mengenai kemampuan spesialnya, tercatat ada 5 kemampuan milik Delta, dan kemampuan itu adalah modifikasi tubuh. Sebagai member Inner Kara, Delta juga merupakan cyborg buatan Amado. Cyborg bukan berarti Delta berubah menjadi robot ya, tapi dia pada dasarnya masih manusia, hanya saja tubuhnya sudah dicampur dan diperkuat dengan senjata Sense Ninja. Nah, ternyata tubuh Delta ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sampai pada level Cell, mirip sekali dengan apa yang terjadi pada Kawaki. Bentuk perubahan tubuh Delta ini membuatnya bisa mengubah tangan dan kakinya menjadi senjata tajam yang cukup kuat untuk melukai tubuh Naruto, bahkan dengan jubah cakra sekalipun. Walaupun sepertinya juga Naruto sengaja menciptakan celah agar dirinya bisa ditusuk oleh Delta. Tujuannya tentunya agar dia bisa mengorek informasi dari Delta. Bahkan, ternyata tubuh Delta juga bisa dipanjangkan yang membuatnya bisa menyerang dari jarak jauh. Kalau kita lihat, Naruto saja sampai harus menggunakan Rasengan Yoton atau Lava Rasengan yang merupakan milik Son Goku untuk bisa menghancurkannya. Kita tahu di antara semua Rasengan, Yoton Rasengan adalah yang memiliki daya hancur paling tinggi. Kaki Delta bahkan sudah dimodifikasi lebih jauh, sampai pada kondisi di mana kakinya bisa menembakkan propulsi jet. Hal itu membuat Delta bisa terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Sekaligus juga bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatan dalam bertarung. Propulsi jet Delta ini begitu kuat sampai pada level bahkan tekanannya pun bisa membuat ledakan. Mata Delta. Bicara mata Delta ini, jelas kita sudah tahu ini adalah mata buatan. Tapi melihat kekuatan dan pola matanya, sepertinya Amado terinspirasi mata Rinnegan dalam membuat mata Delta. Seperti halnya kemampuan mata Rinnegan yang bisa menyerap ninjutsu, mata Delta juga bisa menyerap ninjutsu apapun. Terbukti bahkan Rasengan Naruto bisa diserapnya. Mata Delta ini juga ternyata bisa mengembalikan jutsu ini kembali ke lawannya, mirip seperti kemampuan Momoshiki. Bedanya Momoshiki bisa mengembalikan dengan daya hancur 2 kali lipat, sedangkan Delta bisa mengembalikan dengan daya hancur yang setara. Tapi sehebat-hebatnya mata Delta, jelas masih jauh di bawah Rinnegan asli, karena Delta ternyata sangat terbatas dalam menyerap jutsu atau cakra. Jika cakra itu malah melebihi kemampuan tubuh Delta untuk menampungnya, malah akan membuat tubuh Delta meledak. Mata Delta juga punya satu kemampuan yang sangat mengerikan, yaitu laser anti-regenerasi. Laser ini memiliki densitas cahaya begitu padat, karena ini bukan laser biasa. Sehingga kemampuannya bisa menghancurkan apapun. Tidak hanya memiliki daya hancur tinggi, laser ini bisa menghancurkan tubuh dan bahayanya, walaupun tubuh lawan bisa regenerasi sekalipun, akan percuma, dan tubuh itu tidak akan kembali utuh lagi. Jadi, jika laser ini terkena tubuh Naruto, maka Naruto akan cacat selamanya. Untuk saja, di momen ketika Delta akan menembak Naruto, yang kebetulan sedang meloncat untuk menyelamatkan Himawari, Kawaki datang dan mengorbankan tangannya. Selain 2 kemampuan dahsyat ini, ada satu kemampuan unik mata Delta yang berhubungan dengan kemampuan Delta selanjutnya. Drone punggung. Drone punggung ini sangat unik sekali dan sangat multifungsi. Tanpa disadari, drone punggung ini jadi kekuatan pendukung Delta yang sangat luar biasa. Drone ini tidak dijalankan dengan menggunakan cakra, sehingga dia bisa menyusup kemanapun tanpa dideteksi oleh ninja sensori.
Drone di punggung Delta ini bisa memindai dengan sangat akurat wilayah yang sangat luas. Drone ini juga terhubung dengan mata Delta, dan membuatnya bisa membantu Delta dalam pertarungan. Kemampuan bantuan drone ini diperlihatkan bagaimana Delta bisa dengan mudah membaca serangan Vanishing Rasengan Boruto, dan bisa menyerapnya. Drone Delta juga ternyata bersifat sebagai inti tubuh Delta. Pusat syaraf Delta ada di drone itu, yang membuat secara harfiah, walaupun tubuhnya hancur, tapi Delta masih tetap bisa hidup. Tubuh pengganti. Keunikan Delta ini berhubungan dengan drone-nya. Drone Delta seperti yang sudah saya sampaikan, ternyata menyimpan inti tubuh Delta sekaligus memori Delta. Jadi drone itu adalah otaknya Delta sekaligus sumber inti tubuh Delta. Itu membuat Delta pada dasarnya bisa hidup terus walaupun tubuhnya hancur. Nah, di episode 199 nanti, kita akan melihat akhir pertarungan Delta dengan Naruto. Tentunya Delta akan dihancurkan oleh Naruto. Untungnya inti tubuh Delta tersimpan di drone, dan fakta terungkap jika Delta punya sisa 2 tubuh cadangan. Asalkan drone itu bisa menempel ke dock khusus yang akan mentransfer memori dan inti tubuh Delta ke tubuh cadangan, maka Delta bisa hidup lagi. Jadi secara harfiah, Delta masih punya 2 tubuh lagi dan masih bisa hidup lagi, asalkan 2 tubuh itu tidak hancur. Taijutsu. Kemampuan terakhir ini memang tidak terlalu terlihat, tapi kita harus akui Delta itu sangat ahli taijutsu. Terlepas Delta diperkuat modifikasi tubuhnya untuk taijutsunya, tapi refleks dan cara bertarung Delta mengindikasikan dia punya level taijutsu yang sangat tinggi. Bahkan hebatnya Delta bisa menyaingi taijutsu Naruto yang kita tahu, Naruto itu ahli taijutsu, walaupun masih di bawah Lee dan Guru Gai. Belum lagi taijutsu Naruto diperkuat Chakra Six Path, yang pastinya membuat Naruto jauh lebih responsif dan jauh lebih refleks. Bisa dikatakan mungkin kekuatan taijutsu Delta selevel dengan pembukaan gerbang keempat atau kelima dalam hal taijutsu. Jika Delta bertarung dengan Jonin level Konohamaru, maka menurut saya Delta bisa dengan mudah mengalahkan Konohamaru cukup dengan taijutsunya saja. Nah, itulah 5 kemampuan unik milik Delta. Kita akan lihat nanti di episode 199 akhir pertarungan Delta Sisongong melawan Pak Kades. Dan kita juga akan menemukan fakta baru tentang sosok Jigen. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!